Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Jangan khawatir, kami tidak akan memberimu tugas yang paling sulit. Kami sudah merencanakan semuanya. Kami berharap kamu dapat menerima kami ketika kami menyelesaikannya. Tidak peduli apakah kami berhasil atau gagal, tugasmu adalah memastikan bahwa Feng Hao dulu yang terlibat dalam misi ini dapat lolos dengan sukses. Setelah mendengar kata-katanya, Huo Yuhao langsung menghela nafas lega. Sangat menyenangkan bahwa dia tidak perlu terkena bahaya. Kekaisaran Ryu adalah sarang singa. Jika bahkan Du Buxi begitu bijaksana, itu menunjukkan betapa sulitnya misi yang akan datang. Yang terbaik adalah dia tidak perlu langsung menjadi bagian dari itu. Sedangkan untuk menerima mereka itu, yang bisa dia lakukan memastikan bahwa kekuatan ketiga kekaisaran di benua Doulo dipertahankan sangat penting dalam menghentikan kekaisaran Ryu. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu semua orang melarikan diri. Huo Yuhao setuju tanpa ragu-ragu. Du Buxi senang dan dia tersenyum. Baiklah, kita akan merencanakan rute pelarian. Ketika saatnya tiba, kamu akan menerima kami dari rute itu. Apakah kami berhasil atau tidak, kamu harus membantu semua orang yang kembali. Setelah kami bertemu denganmu, keamanan kami akan berada di tanganmu. Huo Yuhao tidak langsung setuju saat ini. Dia berpikir sejenak sebelum mengangguk berkata, baiklah, aku akan melakukan yang terbaik. Du Buxi tidak segera mengungkapkan rute pelarian. Sebaliknya, dia merogoh sakunya dan mengambil sebuah buku kecil sebelum menyerahkannya kepada Huo Yuhao. Sayang sekali, kamu bertemu dengan Muen, bukan aku. Aku memberimu buku ini. Anggap itu sebagai hadiah untuk membantu kami saat ini. Buku itu seukuran telapak tangan, tetapi Huo Yuhao heran mengetahui bahwa itu sangat berat ketika dia menerimanya. Beratnya setidaknya 5 kilogram. Buku itu adalah emas redup. Ada kata yang ditulis dengan indah di sampulnya, rahasia tubuh. Huo Yuhao tertegun ketika melihat kata ini. Dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat Du Buxi, tetapi hanya melihat tatapan lembut di matanya. Penatua, aku tidak bisa menerima ini. Ini juga. Huo Yuhao tanpa sadar memberi buku itu kembali. Du Buxi melambaikan padanya dan menolak untuk mengambil buku kembali. Dia dengan tenang berkata, apakah kamu tahu berapa banyak sekte tubuh telah menderita selama pertarungan antara Kekaisaran Tianhun dan Kekaisaran Ryu di perbatasan? Hampir 2/3 dari elit sekte tubuh telah mati, termasuk beberapa master roh kami yang paling berbakat dari generasi muda. Sekte tubuh hanya masih ada karena aku selamat, namun begitu aku mati, sekte tubuh akan lenyap bersamaku. Kekaisaran Ryu jauh lebih kuat dari yang aku harapkan. Di masa lalu aku terlalu mementingkan diriku sendiri dan percaya diri. Ketika kami diam-diam menyerang Kekaisaran Ryu, kami bahkan memberikan pukulan besar ke aula kebajikan termasyur. Kemudian aku sangat yakin bahwa bisa berurusan dengan mereka. Namun itu tampak seperti lelucon. Aku seperti katak di sumur. Aku kehilangan relevansiku yang menyebabkan kehancuran kami. Namun aku percaya bahwa sekte tubuh masih bisa bertahan. Semua master roh di sekte tubuh secara unik berbakat. Jiwa bela dirimu juga jiwa tubuh. Kamu harus bisa merasakan perbedaan antara jiwa bela diri dan jiwa tubuh. Kita jauh lebih berbakat daripada master roh biasa, dan kita bisa memahami hal-hal dengan lebih baik. Ini memungkinkan kita untuk melengkapi perpaduan jiwa dan kekuatan spiritual dengan lebih mudah. Dalam hal kemampuan, kita jauh melampaui para master roh jahat yang tidak memiliki masa depan. Namun kami kalah, tapi kami tidak kalah dalam hal bakat atau kemampuan, tetapi visi kami. Itu kesalahanku. Itu sebabnya aku harus melakukan sesuatu untuk sekte. Tidak peduli apapun. Buku ini berisi banyak rahasia jiwa tubuh. Ini juga koleksi paling penting di sekte tubuh. Hanya tubuh Doulo yang dapat mewarisi buku ini. Aku meminjamkannya untukmu sementara waktu jika aku selamat dari misi ini. Kembalikan kepadaku jika aku mati. Kirimkan ke Akademi Shrek dan minta Akademi Shrek untuk mengembalikannya ke sekte tubuh. Sementara ini, aku mengizinkanmu untuk membaca isinya.
Kamu juga tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak hanya melakukan ini untuk membantumu. Pada saat yang sama, aku berharap untuk memuliakan jiwa-jiwa tubuh lebih jauh. Meskipun kamu adalah murid Mu'en, itu tidak menghilangkan fakta bahwa kamu memiliki jiwa tubuh. Ketika jiwa tubuhmu menjadi lebih kuat, kamu akan menjadi tubuh Doulo. Apakah kamu mau atau tidak? Itu adalah kebenaran. Jika sekte tubuh lenyap, tolong bantu aku untuk mewariskan warisan dan melestarikan semangat sekte ketika kamu bertemu seorang mas roh dengan jiwa tubuh di masa depan. Anggap itu sebagai pembayaran untuk membaca isi buku ini. Bagaimana menurutmu? Apakah ada alasan bagi Huo Yuhao untuk menolaknya? Jawabannya adalah tidak. Huo Yuhao masih tenggelam dalam pikiran ketika dia berjalan keluar dari kamar Dubushi. Ya, dia tidak senang hanya karena dia telah mendapatkan rahasia tubuh. Dari kata-kata Dubushi, dia bisa mengatakan bahwa dia tidak dalam kondisi baik dan itu sepertinya dia adalah satu-satunya yang berpikir bahwa dia tidak akan kembali hidup-hidup. Jelas terasa seolah dia mempercayakan buku itu kepada Huo Yuhao. Dia tidak hanya mempercayakan buku itu, dia mempercayakan seluruh sekte tubuh. Setelah kembali ke kamarnya sendiri, Huo Yuhao duduk di kursi dan membuka buku itu. Tang Wutong datang ke sisinya ketika dia melihat kata-kata rahasia tubuh. Dia juga heran. Huo Yuhao memberitahunya apa yang Dubushi katakan kepadanya dengan tenang. Setelah dia selesai, Tang Wutong mengerutkan alisnya. Yuhao, kekaisaran Tianhun selesai. Huo Yuhao mengungkapkan senyum pahit di wajahnya. Dia setuju dengan Tang Wutong jika bahkan sekte tubuh berada dalam kondisi yang sangat buruk sehingga pemimpin sekte mereka harus mempercayakan seluruh sektenya kepada Huo Yuhao. Itu pasti berarti bahwa kekaisaran Tianhun akan hancur. Begitu garis pertahanan terakhir mereka jatuh, seluruh kekaisaran akan lenyap. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah bertahan selama mungkin. Dari kata-kata tubuh Dolo Dubushi, Huo Yuhao dapat mengatakan bahwa setengah dari elit kekaisaran Tianhun telah terbunuh. Ketika kekaisaran Ryu pertama kali menginvasi kekaisaran Tianhun, mereka sekarang benar-benar lumpuh. Meskipun Dubushi tidak mengungkapkan tujuan sebenarnya dari misi ini, sepertinya misi ini sangat penting. Mengingat dia tampaknya memasukkan semua telurnya ke dalam satu keranjang, namun mungkin juga dia sedang mencoba untuk melakukan satu pukulan terakhir ke kekaisaran Ryu sebelum dia meninggal. Huo Yuhao membuka halaman pertama buku itu. Bahan yang digunakan untuk membuat buku ini tidak diketahui. Tidak hanya berat tetapi juga sangat sulit. Halaman pertama tidak mengandung isi buku. Itu adalah selembar kertas yang dimasukkan ke dalam buku. Aku telah memerintah sekte ini selama lebih dari 200 tahun, tetapi sekarang aku telah menghukum sekte ini. Ini adalah kesalahanku. Keangkuhanku telah menyebabkan sekte ketinggalan zaman. Seseorang pasti akan ditinggalkan jika dia ketinggalan zaman. Namun ini seharusnya tidak terjadi pada sekte tubuh. Jiwa tubuh adalah karunia yang ilahi. Sangat disayangkan bahwa aku tidak punya waktu untuk beradaptasi dengan waktu lain. Siapapun dari sekte tubuh harus ingat bahwa alat jiwa adalah masa depan. Di masa depan ini, kita harus bisa menonjol. Kombinasi jiwa tubuh dan alat jiwa akan membuat dunia tercengang. Tertulis Dubushi. Setelah membaca kata-kata ini, Huo Yuhao merasakan lebih banyak tekanan. Mengingat identitas dan status Dubushi, dia benar-benar mengatakan kata-kata seperti ini. Ini hanya bisa berarti bahwa sesuatu telah ditakdirkan untuk terjadi. Namun beberapa kalimat terakhir membuat Huo Yuhao terpana. Itu ada hubungannya dengan kalimat jiwa tubuh dan alat jiwa. Bukankah ini arah yang aku dan Guru Xuan temukan? Kami punya rencana baru karena jalur baru ini. Ya, jiwa-jiwa tubuh memungkinkan seseorang untuk memahami sesuatu dengan lebih baik. Lebih penting lagi, bagian tubuh tertentu dari seorang mas roh akan menjadi lebih kuat jika itu adalah jiwa tubuh. Singkatnya, jika jiwa bela diri mas roh adalah tangannya, dia akan dapat menangani alat jiwa yang jauh lebih kuat menggunakan tangannya. Itu seperti mata roh Huo Yuhao. Dalam kasusnya, matanya mampu menangani alat jiwa yang jauh lebih kuat. Dubushi tahu seperti apa masa depan itu nantinya, namun seperti yang dia sebutkan, dia sudah terlambat menemukannya. Dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk beradaptasi. Huo Yuhao dengan lembut mengeluarkan kertas itu dan melihat bahwa halaman depan buku itu bertuliskan kata-kata karunia ilahi. Ada paragraf kata di bawahnya. Manusia adalah hadiah dari para dewa. Mereka
mempertahankan kecerdasan para dewa. Di antara manusia ada orang-orang yang menjaga kekuatan ilahi para dewa. Sekte tubuh dengan jelas memperlakukan jiwa-jiwa tubuh sebagai hadiah yang ilahi. Meskipun Wo Yuhao tidak sepenuhnya setuju dengan gagasan seperti itu, sekte ini harus memiliki alasannya sendiri. Karena itu ada warisan yang telah diturunkan selama bertahun-tahun. Saat ia berpikir sampai di sini, Wo Yuhao menyipitkan mata dan terus membacanya. Suasana di kota bercahaya terasa jelas lebih serius dan mengesankan dibandingkan dengan yang normal. Dini hari, kota yang biasanya ramai menjadi sangat sunyi. Terlepas dari beberapa toko yang menjual kebutuhan sehari-hari, sebagian besar toko memilih untuk berhenti berbisnis untuk hari ini. Itu karena ini adalah hari upacara pengorbanan besar. Kaisar dari Kekaisaran Ryu, Su Tianran, akan berada di pinggiran kota untuk menghadiri acara. Dia akan memberi penghormatan kepada langit dan bumi, serta leluhur Kekaisaran Ryu. Wilayah Kekaisaran Ryu telah berkembang pesat dalam waktu singkat setelah Su Tianran naik tahta. Upacara ini lebih merupakan upacara untuk memamerkan prestasinya. Pada saat yang sama, dia memperingatkan semua orang untuk bersiap-siap pada hari dia memerintah seluruh benua. Persiapan untuk upacara pengorbanan agung ini telah berlangsung selama berbulan-bulan. Banyak sumber daya termasuk pekerja, uang, dan bahan digunakan untuk upacara ini. Banyak warga mengalir keluar kota pada dini hari. Mereka datang ke pinggir dan bersiap untuk menyaksikan dimulainya upacara yang mulia ini. Di jalan-jalan utama kota bercahaya, para prajurit mengenakan helm saat mereka berdiri di samping. Seluruh tempat itu dijaga ketat. Aura yang intens dan khusyuk memenuhi seluruh kota. Warga pergi ke pinggiran selatan secara teratur. Di bawah mata tentara, upacara ini sangat luar biasa. Untuk itu, Kekaisaran Ryu telah mengerahkan pasukan lebih dari 100.000 orang. Di pinggir selatan, sebuah altar pengorbanan besar telah dibangun setengah bulan yang lalu. Altar pengorbanan melingkar itu luasnya lebih dari 10.000 meter persegi dan tingginya mencapai 100 kaki. Itu benar-benar terbuat dari granit. Bahkan ada platform 6 lantai di atas platform aslinya. Keenamnya persis seperti aslinya, hanya saja ukurannya semakin kecil. Platform di atas hanya berukuran 1000 meter persegi. Dari bawah ke atas, warna platform masing-masing merah, oranye, kuning, hijau, nila, biru, dan ungu. Mereka mewakili warna pelangi dan menandakan segala sesuatu di langit dan di bumi. Ada total 8 tangga batu di sekitar altar pengorbanan. Itu semua menuju ke puncak. Altar ini tidak hanya digunakan satu kali, itu diturunkan dari generasi ke generasi. Dan satu-satunya tujuan adalah untuk memberi penghormatan kepada surga. Altar itu dijaga ketat. Ada formasi jiwa di masing-masing dari 4 arah mata angin. Meskipun skala formasi jiwa tidak sebesar seperti Legionisur jiwa mereka, formasi jiwa ini dibangun oleh Legionisur jiwa Kekaisaran Ryu. Teknologi yang digunakan adalah yang paling canggih saat ini. Dari 100.000 tentara pria yang dikerahkan untuk upacara ini, 40.000 menjaga di sini, sisanya ditempatkan di tempat lain. Sebagian besar prajurit bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban. Langit sudah mulai berubah cerah. Matahari bersinar di altar agung yang megah, yang memancarkan cahaya pelangi. Dari jauh itu adalah pemandangan yang luar biasa. Ketujuh altar yang digabungkan mencapai ketinggian total 100 kaki, yang jauh lebih tinggi daripada gedung pencakar langit tertinggi di kota bercahaya. Itu pasti menjadi salah satu struktur simbolis Kekaisaran Ryu di masa depan. Di bawah perintah tentara, warga berkerumun di sekitar altar sampai hampir tidak ada ruang yang tersisa. Ada lebih dari 20 juta warga di Kekaisaran Ryu. Mereka membentuk inti dari kekaisaran. Bahkan jika tidak semuanya hadir, ada 10 juta orang di sini untuk menonton hari ini. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.